Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga. Dan sudah hadir Sobat PPATK Mbak Hana. Mbak Hana ini sudah malang melintang ya untuk mengkaji kasus-kasus penipuan ya, maupun kasus-kasus yang lain. Sobat PPATK, coba nih kita gali nih apa saja nih kemampuan Mbak Hana di dalam menggali atau menemukan penipuan ya dari sisi pendekatan follow the money. Nah, Sobat PPATK, ini Mbak Hana sekarang ini mulai merebak lagi nih penipuan lewat kartu kredit. Iya, betul Pak. Modusnya macam-macam dan ya dari sisi nilai sih belum terlalu besar ya, miliaran gitu. Tapi kan kita nggak boleh menunggu masyarakat ruginya begitu besar baru kita kasih trik atau tips bagaimana terhindar dari penipuan ataupun penyalahgunaan kartu kredit, kartu debit dan lain-lain. Nah, Mbak Hana, ini kesempatan kita nih untuk menyampaikan kepada Sobat PPATK trik, tips jangan sampai menjadi korban dari para penipu ya. Betul. Oke Mbak Hana, dari pengalaman Mbak Hana ya, dari teman-teman yang ada, sebesar apa itu penipuan yang dilakukan oleh kartu kredit secara khusus ya, tapi juga boleh bercerita penipuan secara umum ya, yang terkait dengan misalnya kartu debit atau dan lain-lain. Silakan Mbak Hana. Baik Pak. Dari pengalaman saya ya Pak ya, bahwa sebetulnya penipuan yang melibatkan kartu kredit maupun kartu debit itu kalau kita hitung kerugiannya per korban atau per orang itu tuh biasa nggak terlalu besar sih Pak, karena biasanya mereka hanya memakai buat satu kartu itu untuk transaksi 5-10 juta. Mungkin itu kalau misalnya per korban itu dihitung nggak terasa nilainya, tapi kalau kita akumulasi sebetulnya nilai total dari hasil penipuan ini sangat besar, bahkan kalau saya terasa itu 5-10 juta mah. Iya kan, betul, itu Pak. Iya Pak, udah terganggu cash flow seminggu atau 2 minggu itu. Iya sih Pak, betul. Kalau kita lihat dari sisi penegak hukum sih biasanya kalau misalnya kita lapornya istilahnya ngecer gitu ya Pak ya, saya ketipu 5 juta gitu ya, paling ya cuma disuruh ya oke, nanti akan kami tindak lanjuti seperti itu. Nah, dari memang totalnya 5-10, tapi kan jumlah korbannya banyak tuh Mbak Ana. Seberapa banyak tuh? Nah iya, karena penipuan kartu kredit ini cukup masif ya Pak, karena kembali lagi kita sekarang banyak sekali transaksi yang dilakukan secara digital atau secara online. Nah di situ untuk memudahkan transaksi tentu saja para pengguna ini mulai beralih ke kartu kredit, karena kartu kredit ini sungguh memudahkan sih Pak, karena kita tinggal menginput nomornya sekali aja, nanti transaksi selanjutnya kita langsung bisa pakai terus. Nah itu menjadi celah untuk para pelaku nih Pak untuk masuk dan memanfaatkan itu untuk menipu gitu Pak. Apalagi sekarang ada kartu kredit tuh yang ada tanda sinyal itu loh. Oh, jadi begitu wifi itu ya Pak ya? Wifi. Iya, Nah, iya. itu begitu kartu kredit ditempelkan ke itu ke mesin ya Pak? Ke mesin langsung itu bisa langsung kan? Nggak tanpa pin. Betul Pak. Nah itu di situ juga menjadi celah sih Pak, karena ya itu tadi kembali ke kemudahan itu tadi yang ditawarkan, jadi orang-orang mulai banyak nih yang menggunakan. Nah makanya itu pelaku melihat itu sebagai celah untuk menyalahgunakan kartu kredit tadi. Nah, dari sisi kerugian personal tidak banyak gitu kan, tapi jumlah korban tuh yang seluruh Indonesia itu yang terbesar di mana tuh kira-kira? Mungkin kalau secara statistik saya belum terlalu dalam ya Pak menggali ini, tapi memang pengguna paling besar itu pasti DKI Jakarta sih Pak, apalagi ya, di usia milenial yang banyak gitu. Oh, anak-anak milenial yang menjadi korban? Banyak juga Pak yang menjadi korban. Makanya Sobat PPATK harus berhati-hati tuh ya. Jangan sampai menjadi korban, karena
mungkin nilainya nggak seberapa, tapi pahitnya yang luar biasa. Iya, betul Pak. Nah, Mbak Hana, kalau dari sisi pelaku, ya, teridentifikasi nggak itu? Kira-kira apakah itu orang dari Indonesia atau kolaborasi dengan orang lain, atau penipunya malah dari luar yang menjadi korban adalah orang di Indonesia? Oke, biasanya modusnya seperti ini sih Pak. Kalau misalnya sebenarnya penipuan yang menggunakan kartu kredit itu modusnya bermacam-macam. Nah, salah satunya ini yang paling meresahkan adalah pelaku itu memanfaatkan namanya forum jual beli atau jual beli carding. Jadi ada satu forum di dark web. Nah, di situ dia dijual banyak sekali informasi kartu kredit orang, Pak. Nah, salah satunya dari kasus yang saya temukan itu, satu informasi kartu kredit itu dijual Rp300.000 saja. Jadi cukup murah ya, Pak, kalau untuk modal awal gitu istilahnya untuk menipu. Nah, setelah pelaku mengambil atau membeli si informasi kartu kredit ini, kemudian pelaku ini akan menggunakan informasi tadi untuk membeli, misalnya membeli gift voucher atau melakukan reservasi tiket atau hotel gitu Pak, sebelum akhirnya dia jual lagi ke orang lain. Nah, dari situ dia akan dengan mendapatkan harga uang. murah, dengan harga ya, murah, betul Pak, supaya orang mau beli ya. Iya, dan itu juga memanfaatkan influencer-influencer sekarang Pak. Jadi iklan di Instagram, di media sosial yang lain. Jadi untuk mempromosikan ini kartu voucher ini. Iya. Hasil dia beli dari menggunakan kartu kredit. Betul, orang Pak. lain tuh ya. Iya. Nah, dia beli 300.000. Informasi apa aja yang dia dapat tuh? Nah, ini yang perlu diketahui juga oleh sobat view semua. Jadi kartu kredit ini kan kita pegang kartu kredit ini ada beberapa informasi yang harus kita jaga dan tidak boleh sama sekali di-share ke pihak lain. Yang pertama itu nomor 16 digit kartu kredit. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedua masa berlaku dan juga nomor CVV. CVV itu 3 digit nomor di belakang kartu kredit. Oke, Iya. ya seperti ini nih ya. Ini Betul, saya Pak. tutup tapi nih Nah, nggak boleh. itu salah satu tindakan preventif juga, Pak. Iya, jadi Sobat PPATK, nomor 3 terakhir tuh kalau bisa diselotip, ditutup. Kalau lupa tinggal buka gitu. Karena nanti kan kalau kita pas bayar kan bisa dicatat orang gitu ya. Nah, itu iya. Nah, itu juga bisa Pak. Jadi yang saya temukan juga bahwa di forum-forum ini sebetulnya mereka yang menjual informasi kartu kredit itu juga mendapatkannya dari cara-cara seperti ini. Misalnya kadang kan kalau misalnya kita melakukan reservasi di hotel, maksudnya secara langsung gitu, kita titipkan nih kartu kredit. Nah, kita kan nggak tahu ya Pak ya, sebetulnya nih kartu kredit kita ini diapain gitu istilahnya sama staffnya gitu. Nah, itu bisa jadi dari situ. Iya. Ya kalau kita lihat film-film, kalau kita lihat apa ya banyak sekali modus yang seperti itu Mbak Hana. Jadi kita misalnya membeli barang, lalu informasi yang ada di kartu kita itu direkam lewat alat tertentu gitu ya. Nah, betul Pak. Di ATM juga sering terjadi tuh. Iya, betul Pak. Itu nama modusnya skimming sih Pak. Skimming, nah ini coba Iya. cerita nih Mbak Hana, gimana tuh Iya. modus operandi skimming ini? Nah, skimming ini itu lebih mungkin dari sisi kita sebagai korban kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya skimming ini sebuah alat yang ditempelkan atau ada di ATM atau di EDC Pak, itu ditempelkan yang bertugas untuk mengcopy informasi dari kartu kita. Jadi ketika kartu kita udah kena skimming dan oleh sindikat pemalsu kartu kredit ini bisa digandakan, nah itu kartu kredit kita udah bisa digunakan oleh orang lain Pak, seperti itu. Nah, mungkin cerita pengalaman nih Mbak Hana, apa saja modus-modus yang terkait dengan penipuan ini? Atau mungkin punya pengalaman sendiri nih Mbak Hana? Iya Pak, kebetulan saya punya pengalaman nih Pak di kartu kredit ya. Saya punya 2 kartu kredit dan itu kedua-duanya sudah pernah kena kejahatan carding ini tadi. Jadi yang pertama itu saya menemukan kartu kredit saya itu digunakan untuk membeli atau membayar Google Ads Service. Padahal saya nggak pernah tuh yang namanya iklan-iklan ya Pak ya, karena saya nggak punya dagangan juga untuk diiklankan. Kemudian yang kedua itu kartu kredit saya digunakan oleh orang atau oknum untuk membayar
tagihan psikolog online. Nah, itu juga saya juga nggak tahu kok bisa itu digunakan seperti itu. Memang secara nominal waktu itu ya seperti yang dibilang Pak Nasir tadi ya 2 juta sih, 2 juta, tapi itu tetap terasa ya Pak ya kalau untuk kita ya Pak ya. Ya itu akhirnya saya laporkan dan kartu kredit saya bisa diblokir. Seperti itu Pak. Rasanya gimana tuh? Ketika menerima tagihan yang kita tidak lakukan tuh. Awalnya sih pasti kaget ya Pak, panik. Tapi yang perlu Sobat V lakukan semua adalah ketika menemukan hal seperti itu, yang pertama adalah langsung telepon ke call center bank. Jadi langsung melaporkan bahwa pada tanggal sekian kartu saya digunakan untuk transaksi, kita jelaskan aja apa transaksinya dan kronologisnya itu saya, gitu betul ya? Pak, kronologisnya, dan kita state bahwa kita tidak pernah menggunakan untuk hal itu dan nanti akan ditindaklanjuti sih Pak oleh bank. Modus lainnya apa tuh Mbak Ana? Modus lainnya, nah pencurian kartu kredit ini bisa juga melalui malware Pak. Nah ini yang lebih berbahaya sih Pak. Mungkin dari kemarin-kemarin ada sempat ramai itu yang dikirim undangan pernikahan Pak. Oh iya iya iya. Nah itu kan kelihatannya PDF atau file formatnya JPG atau gambar gitu. Padahal ketika dibuka, nah itu ternyata aplikasi Pak yang auto install. Nah itu juga berbahaya Pak, karena ketika aplikasi itu udah tertanam di HP kita, ketika kita melakukan, mungkin kita secara nggak sadar kita menginput nomor kartu kredit ke misalnya untuk membayar di e-commerce atau apa. Nah dari situ mungkin malware bisa baca ya? Baca Pak, betul Oh Pak. jadi kalau informasi misalnya saya aplikasi itu ada di HP saya ini, kan saya bisa belanja di Shopee. Nah Iya. itu kan terekam tuh. Bisa juga Saya Pak. belanja di Traveloka. Nah itu data saya itu bisa diambil ya oleh pelaku kejahatan untuk digunakan kartu Bisa kredit Pak. saya. Bahkan malware ini juga bisa mengcopy text message Pak. Jadi ini beberapa kartu kredit sekarang sudah menerapkan yang namanya sistem OTP ini Pak, one time password yang kode verifikasi biasanya 6 digit Ke HP kita. ke HP kita. Jadi ketika kita mau transaksi itu akan dikirimkan nih kode OTP ke HP kita supaya ya untuk verifikasi lah gitu Pak. Iya, Nah iya. kalau HP-nya sudah kena malware, bisa jadi si aplikasi ini bisa membaca nih Pak dari inbox SMS kita untuk Jadi mengambil OTP. terus ya. Jadi real time dia bisa ikuti apa yang kita lakukan dong berarti ya. Betul Pak, makanya malware ini cukup berbahaya sih Pak. Nah tandanya kita HP kita ada malware atau apa itu apa? Ya dari awal sih mungkin kalau misalnya menerima pesan dari orang lain atau yang tidak kita kenal, atau ketika kita mengakses website yang mungkin meragukan atau kita tiba-tiba melakukan download, nah itu perlu dicek lagi sih Pak. Kita bisa cek di, kalau bahasanya milenial sekarang tuh application manager tuh Pak di HP, itu bisa dilihat aplikasi apa saja sih yang terinstall di HP kita. Nah ketika kita buka di situ ternyata ada 1 atau 2 aplikasi yang sebenarnya kita nggak merasa kita menginstal nih Pak. Nah itu bisa langsung di uninstall aja. Oh gitu ya. Iya, betul. Nah nanti mungkin cerita modus lain. Siapa? Sekarang Mbak Hana kasih tips ke Sobat PPATK nih, bagaimana supaya terhindar agar tidak menjadi korban penipuan, baik kartu kredit, kartu debit, atau malware dan lain-lain tadi. Cukup nggak? Ada nggak selain malware modusnya? Tadi kita udah sempat bicara soal skimming, malware, kemudian ada modus yang membeli informasi kartu kredit Pak melalui dark web, itu juga. Kemudian ada lagi sih Pak, melalui metode social engineering nih Pak. Nah ini yang biasa dilakukan oleh penipu kelas kakap nih Pak. Biasanya mereka akan melakukan social engineering ini melalui telepon biasanya Pak. Jadi ketika mungkin calon korban ini merasa lengah gitu ya Pak ya, nanti melalui telepon dia akan mengaku misalnya dari bank A untuk menawarkan voucher atau reward seperti itu Pak. Nah di situ dia akan bermain nih Pak dengan psikologis kita. Jadi kalau misalnya kita tergiur nih dengan iming-iming dari pelaku ini, nanti dia akan melanjutkan bahwa kita
bahwa untuk mengaktifkan, misalnya contohnya sih untuk mengaktifkan voucher atau rewards tadi dibutuhkan beberapa informasi Bu. Contohnya tolong sebutkan nomor 16 digit nomor kartu kredit, kemudian sebutkan tanggal expired kartu kredit, CVV ya, itu terus nanti akan dia gali terus nih Pak. Nah di situ korbannya akan kena sih Pak, pasti di situ. Dan dia dengan social engineering tadi mengetahui informasi itu dari media sosial ya, Facebook misalnya, Instagram, kan itu terbaca itu. Iya, mungkin dari informasi awalnya bisa dapat kontak kita, kemudian dia bisa tahu nama atau dia mungkin mengaku saudara kita gitu, mungkin itu mereka menggali dari sosial media tuh Pak, baru supaya dapat kepercayaan dulu nih dari kita si calon korban. Ini benar nih dari bank, baru dia akan lanjutkan itu social engineering, betul. Dan itu dia polanya sama gitu, meyakinkan itu untuk membeli atau dia ingin mendapatkan informasi kan? Iya, biasanya dia mengumpulkan informasi dulu nih Pak, informasi. Tapi kan untuk mengeksekusi itu kan bagaimana caranya? Nah, mungkin kalau dari social engineering ini bisa dua sih ya Pak ya. Yang pertama, dia hanya mengumpulkan nih, untuk kemudian informasi kita ini dia jual melalui forum tadi, bisa. Yang kedua ada juga, kemarin saya sempat menemukan nih, jadi setelah pelaku menerima banyak informasi dari calon korban, kemudian nanti pelaku meminta calon korban untuk melakukan transaksi nih Pak. Jadi dia datang ke korban, dia bawakan itu mesin langsung edisi, ada yang seperti itu Pak, langsung ke nasabah, ke orang gitu, ke masyarakat ya. Dengan dalih kalau Bapak atau Ibu mau hadiahnya ini aktif atau ditransfer, harap transaksi sejumlah sekian, seperti itu masih banyak sih Pak ditemukan. Mungkin memang bukan di Jakarta ya Pak, karena kan kalau di Jakarta kita ada tukang paket mau masuk rumah aja kita selalu waspada ya Pak, karena kan memang kita di kota besar memang agak rawan ya Pak. Tapi ini banyak sih Pak, masih terjadi di daerah. Memang di Jakarta itu ada PAMIO nih Sobat PPATK. Semua orang di Jakarta itu adalah penjahat, kecuali terbukti dia bukan penjahat. Oke. Iya Pak. Terus apa lagi modusnya selain itu? Ada juga yang mungkin modusnya melalui link phishing Pak. Jadi caranya itu biasanya kalau tadi social engineering kita berinteraksi langsung ya Pak, via telepon gitu, atau kita ngobrol dengan pelakunya. Nah kalau phishing ini biasanya dia melalui link, dia mengirimkan link atau itu melalui pesan singkat. Jadi misalnya tolong isi ini, kalau yang sedang marak kemarin itu bahwa kartu Anda akan terkena biaya sekian gitu. Untuk menonaktifkan silahkan isi form berikut. Nah, form itulah yang akan digunakan oleh si pelaku nih Pak untuk mengumpulkan informasi dari si korbannya. Caranya gimana tuh? Nah, itu yang perlu dihindari sih Pak, ketika kita menerima link dari orang yang tidak dikenal gitu. Email biasanya tuh? Bisa atau email, WA juga ada Pak, atau SMS juga. Instagram apa? Dari ya, DM Instagram, dari medsos gitu ya. Medsos, betul. Telegram maksud saya. Oh iya, itu juga bisa Itu bisa Pak. ya, oke. Bisa juga. Jadi kita dibuka, kalau kita melihat nih form atau misalnya contohnya tampilannya seperti mobile banking atau internet banking dari bank tertentu nih Pak. Tapi kita perlu waspada lagi, kalau misal benar itu nge-link ke internet banking satu bank gitu, harusnya domain atau alamat websitenya nih jelas gitu Pak, dan sesuai. Nah kadang kalau si pelaku-pelaku ini mereka bikinnya itu dimirip-miripin aja Pak. Misalnya contoh nih ya Pak ya, klik BCA gitu. Kalau kita nggak jeli melihatnya, biasanya kan alamatnya klik BCA. Nah itu mungkin huruf I-nya itu dia ganti angka 1 atau huruf I-nya dia ganti L. Nah itu kan kalau misalnya kita nggak teliti dan melihatnya kayak cuman sekilas aja, terus kemudian kita isi tuh semua informasi di situ, itu bisa kena sih Pak di situ. Jadi perlu diwaspadai gitu. Hati-hati ya. Betul. Pesannya ya. Iya Pak. Selain phishing, apalagi Mbak Hana?
Kalau dari yang saya gali sih berapa itu sih Pak modus-modus yang paling banyak digunakan Ya, secara oleh garis pelaku. besar ya. Betul. Nah, sekarang menjawab pertanyaan saya tadi tuh. Kasih dong udah tips ke sobat PPATK tuh supaya terhindar dari penipuan. Oke, yang pertama ini penipuan secara umum ya Pak ya. Kalau kita lihat, jadi kalau penipuan secara umum tuh sebetulnya pelaku ini punya pola yang sudah bisa kita identifikasi nih Pak. Agar dapat membedakan apakah itu penipuan atau bukan. Jadi ada beberapa hal nih yang perlu diingat, bahwa yang pertama pelaku tuh biasanya akan mulai mengaku dari satu pihak atau orang yang kita kenal. Jadi di sini pelaku berusaha untuk membangun kepercayaan Pak dengan kita. Kemudian pelaku akan meyakinkan bahwa atau mengiming-imingi, misalnya Bapak memenangkan hadiah sekian, atau biasanya dia juga memberikan informasi bahwa oh, kartu kredit Anda ada tagihan atau tunggakan sekian juta. Nah, itu perlu dicek lagi. Ketika kita menerima telepon seperti itu, kita harus mengecek lagi ke kontak atau call center dari bank bersangkutan, jadi supaya kita yakin bahwa memang benar itu kita terima dari bank tersebut. Kemudian yang kedua, biasanya pelaku ini akan mengarahkan ke website atau juga mengarahkan untuk kita berbicara dengan pihak yang sebetulnya itu juga merupakan komplotan mereka sendiri. Seolah-olah dari bank misalnya ya. Betul Pak, atau bicara saja dengan manajer saya. Nah, seperti itu sudah mencurigakan. Nah, itu juga harus sobat-sobat hindari. Yang berikutnya, biasanya pelaku ini pintar sih. Mereka melakukan seperti tadi ya Pak, contohnya modus social engineering. Jadi pelaku ini melakukan pendekatan secara psikologis. Dia memainkan emosi. Jadi dengan cara mempengaruhi, misalnya, Bu, kalau misal ini hadiahnya nggak diambil, sayang, atau enggak, ini kalau tunggakan tidak segera dibayar atau apa, nanti Ibu bisa kena sanksi berapa. Jadi itu akan membuat apa? Mempengaruhi psikologi ya. Iya Pak. Jadi kita akan terburu-buru dan kesannya kita akan mengambil keputusan jangka pendek gitu Pak. Jadi supaya jadi didesak kita gitu ya, supaya tersudut dan mengambil keputusan ataupun memberikan sesuatu yang dia minta gitu ya. Betul Pak, seperti itu. Luar biasa nih trik-triknya ya. Iya. Apalagi Mbak Ana? Baik, kalau tadi untuk penipuan secara umum ya Pak, tapi kalau misalnya untuk menghindari terkena kejahatan carding seperti yang tadi saya sempat share, yang pertama adalah tetap jaga informasi kartu kredit sobat-sobat semua. Jadi mulai dari 16 digit nomor, kemudian expired date atau tanggal masa berlaku dari kartu kredit, kemudian yang ketiga nomor CVV atau nomor yang di belakang kartu tadi. Usahakan itu dijaga, jangan sampai diberikan ke pihak lain gitu. Kemudian yang kedua, beberapa bank tadi kan sudah menerapkan one time password atau OTP ya ke nomor HP kita biasanya Pak. Nah, itu jangan pernah memberikan OTP ke siapapun, termasuk kepada petugas bank. Sepengalaman saya ketika saya mengaktifkan mobile banking dari bank gitu di CS Bank, itu bahkan OTP yang masuk ke HP saya langsung saya input. Jadi saya tidak pernah memberitahukan OTP yang masuk ke HP saya itu ke siapapun. Gitu Pak. Kemudian yang ketiga, ketika melakukan transaksi melalui e-commerce atau aplikasi, itu diperhatikan lagi, maksudnya apakah aplikasi atau e-commerce yang kita pakai itu benar-benar terpercaya nih untuk transaksi kartu kredit kita tadi. Kemudian juga ketika transaksi melalui WiFi atau jaringan di publik nih Pak, nah itu juga perlu diperhatikan bahwa selalu berhati-hati ketika kita mau menginput nomor kartu kredit, karena ada juga sih Pak beberapa WiFi yang jadi dia bisa mengcopy informasi yang apa yang sedang kita lakukan di laptop atau di komputer kita Pak. Oh, jadi kalau kita lagi di kafe ada WiFi gratis, jangan mudah mau memanfaatkan ya. Ya mungkin tidak apa-apa digunakan sih Pak, ya cuman lebih waspada saja ketika mungkin mau melakukan pembayaran atau mau melakukan transaksi seperti itu. Ada nggak terasa atau apa gitu ya,
atau tanda gitu ya bahwa kita sudah tertipu untuk segera misalnya melaporkan ke bank. Baik, jadi ini tips yang kelima juga sih, bahwa selalu kalau bisa selalu aktifkan notifikasi transaksi untuk kartu kredit maupun juga rekening bank yang kita punya. Oke. Ya, jadi bisa Pak kita minta ke bank untuk mengaktifkan biasa SMS. Jadi ketika ada transaksi atau apa yang mungkin kita nggak merasa kita pakai, itu dia bisa langsung menotifikasi ke kita Pak. Jadi kita bisa langsung take action tuh Pak di situ. Nah, kalau kartu kredit saya itu selalu ada notifikasi di Nah, SMS. Tapi kalau yang mobile bankingnya nggak ada, itu gimana caranya? Kalau yang mobile banking ya bisa langsung ke bank aja sih Pak. Tapi memang kalau mobile banking itu dia ada minimal untuk alert notifikasinya. Jadi kalau transaksi mungkin di bawah dari yang minimal itu dia nggak akan ada alertnya sih Pak. Oke. Iya. Iya. Oke, sobat PPATK, saya kira luar biasa nih Mbak Hana. Terima kasih. Sobat PPATK perlu tahu juga nih Mbak Hana ini akuntan ya, alumni dari Fakultas Akuntansi Brawijaya atau Atmajaya Yogyakarta. Atmajaya. Pak. Iya. Atmajaya Yogyakarta ya. Betul. Jadi sangat bermanfaat ya informasi yang disampaikan, dan sobat PPATK ya jangan sampai menjadi korban dari penipuan. Rasanya luar biasa sakit ya. Oke sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?